mengandung bakteri, tidak boleh mengandung jamur, ada syarat fisiknya, tidak boleh keruh, tidak boleh mengandung larutan, syarat kimia, gitu. pH-nya harus netral ya. Oke, sekarang kalau sumber air itu tidak memenuhi, berarti harus butuh apa? Filter, Bu. Filter. Ya, harus punya water treatment gitu ya. Nah, itu sendiri jadi pemahaman awal itu akan menjadi persiapan kalian. Oh, harus filter. Nanti lebih lanjut. Berarti masuk ke pertanyaan saya selanjutnya. Oke, yang di satu sisi kalian harus tahu sumbernya dan menganalisis apakah air itu bisa dikonsumsi langsung atau butuh sesuatu untuk dikonsumsi. Sehingga nanti keluar tuntutan kebutuhan lagi, ya. Di sisi lain kamu perlu tahu apa? Perlu tahu yang menggunakan ini siapa? Itu berarti kamu perlu tahu apa? Sebentar. Untuk sementara James Christopher dilarang ikut menjawab. Oh iya, Bu. Sementara ya, boleh. Supaya yang lain punya kesempatan. Jadi di satu sisi kalian perlu tahu karena menyangkut apa? Fungsinya mungkin, Bu. Oke, Octavianus. Ya, fungsinya apa gitu ya? Seberapa banyak? Terus tadi kembali ke Daniel, mungkin Daniel. Kamu butuh kan naruh pipa tadi kamu ngomong ya. Tapi kalau kamu naruh pipa, kamu harus butuh apanya berarti? Butuh sumbernya, Bu. Denahnya ya. Jadi yang kita butuhkan awal itu denah bangunannya itu. Jadi masih denah kosongnya gitu ya. Oke, sekarang ke pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua ini apa saja sih peralatan yang diperlukan? Tempat penampungannya, Bu. Tempat penampungan, bentar, siapa ini? Octavianus. Octavianus, oke. Ya, Bu. Pompa. Ya. Jeremy, pompa. Jeremy tadi sudah ya. Oh iya. Ya. Belum kayaknya. Setelah ditampung, dipompa. Apa lagi? Pipa, Bu. Pipa mungkin, Bu. Pipa. Ya. Hansel. Iya, Bu. Hansel. Ya, pipa. Oke. Alat-alat potong. Apa Nathaniel? Alat-alat buat potong pipa, Bu. Oh ya, itu perlengkapan prasarananya gitu ya. Mungkin tidak terlalu langsung berkaitan di sini ya. Saya memang bukan sampai di mata kuliah ini bukan sampai bagaimana mengerjakannya sih. Hanya sementara yang kemarin hanya sampai ke alatnya di mana itu saja sih. Yang pertanyaan yang terakhir itu justru tambahan mestinya yang sebagai seorang sipil harus tahu. Yang selama ini saya baru hanya sampai ke pertanyaan ketiga. Di mana ditempatkan? Ya. Oke. Di atas, Bu. Yang di atas itu apa, C? Apa ya? Kayak tandonnya gitu, Bu. Penampungan tandonnya mungkin supaya mengurangi daya energi listrik gitu, Bu. Jadi tidak melawan gravitasi. Jadi pengairannya juga membantu juga, Bu. Tidak kesulitan. Jika nggak ada
listrik juga kan tetap mengalir, Bu. Ya, itu nanti kita kenal dengan distribusi ke bawah ya, atau downbeat. Ya, tapi ada yang bisa upbeat juga. Kalau downbeat, maka ada tandon yang di atas gitu ya. Sementara yang penampungan pertama tadi apa kira-kira? Tandon, Bu. Samuel. Tandon, Ya. Bu. Oke, sebentar. Samuel Hans apa? Tandon di bawah ya. Tandon di bawah itu bisa di mana? Bisa di ini, Bu. Apa? Di bawah tanah itu, Bu. Di bawah tanah, di dalam atau di luar gedung? Di dalam gedung, Bu. Bisa di luar? Kalau bisa sih, Bu, kalau di luar. Cuma kan kayak melanggar GSP itu, Bu. Ya, tergantung posisinya nanti di mana gitu ya. Tadi yang perlengkapan pertama tadi mungkin bisa menjawab. Kalian harus punya denah, harus punya gambar ya. Jadi apakah masih ada lahan yang bisa dipakai untuk menaruh tandon itu di luar ya. Nah, sementara di dalam bisa enggak? Bisa juga, Bu. Bisa juga ya. Jadi pertanyaan selanjutnya kira-kira kenapa atau apa yang menjadi pertimbangan kalian menaruh di dalam atau di luar? Lahannya, Bu. Cuaca, Bu. Lokasi. Cuaca, kalau cuaca mungkin ya tidak Lokasinya, Bu. Lokasi ya, Angkanya. lokasi apa yang dimaksud Yeremia dengan lokasi? Misalnya kalau di pegunungan kan lebih Bu, kalau di suhu yang panas gitu kan tempatnya juga harus ditandon plastik mungkin gitu. Jadi supaya ya, itu jenis tandonnya lagi ya kalau Yeremia bilang tandon plastik. iya, Kurang tepat mungkin kalau hanya sekedar pertimbangan itu. Di pegunungan bisa juga di luar, bisa juga di dalam. di dalam. Bisa, dua-duanya bisa. Tapi mungkin salah satu pertimbangan kapan kita lebih cenderung merekomendasi untuk sebuah tandon bawah itu ditaruh di luar. Kapan kita merekomendasi tandon bawah itu di dalam bangunan sih? Belum ya? Oke, nanti aja. Mungkin sementara itu dulu. Saya sampaikan beberapa dulu di pemahaman dasar air ini ya. Kalau gini nutup ya. Tidak bisa slideshow tanpa menutup Google Meet-nya ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Oke, jadi ini tadi yang pertama ya. Kita mengambil air ini dari mana? Dari sumber air mana? Apakah air permukaan? Yang dimaksud air permukaan itu permukaan sungai gitu ya. Jadi air yang kelihatan di atas. Atau air hujan bisa diperhitungkan juga air hujan ya. Air laut ya, kasus seperti tadi kalau tidak ada sumber air dan pulaunya kecil, untuk mengambil air bawah pun mungkin juga asin ya. Air laut bisa jadi salah satu alternatif. Sementara sumur, ada sumur dangkal dan sumur artesis ya.
Nah, yang baik mestinya kalau kita misalnya pas ketemu mata air, ya kita langsung bisa memanfaatkan karena tidak kalau sumur itu masih resiko ya, bahwa apalagi sumur artesis di kota-kota besar menjadi kontroversial karena di satu sisi membahayakan, mencemari lingkungan, ya, menyebabkan sumur-sumur dangkal warga hilang airnya dan sebagainya. Jadi ada banyak kontroversial tentang pemakaian sumur untuk keperluan yang besar, ya, sumur artesis dalam hal ini. Nah, kebetulan kalau kalian dekat dengan mata air, misalnya dapat proyek yang di luar kota, tapi ada sumber air, mungkin bisa langsung dimanfaatkan, ya, berkolaborasi dengan pemerintah setempat, pemerintah daerah setempat. Dan yang paling banyak memang kalau kita pakai PDAM, ya. Nah, itu syarat fisik. Saya tidak membahas syarat fisiknya, sorry. Tapi kalau tidak memenuhi, jelas yang dipermasalahkan adalah poin kedua, yaitu cara mengolahnya, ya, cara mengolah. Jadi berarti tadi ya, ada yang nyebut bahwa perlu satu perlengkapan tambahan, entah itu filter ya, atau water softener, atau yang sekarang banyak disebut WTP, water treatment plant gitu. Nah, yang permasalahan berikutnya yang kita akan banyak bahas, justru inti pembahasan di sini mungkin nanti cara pendistribusian di dalam bangunannya sendiri. Ya, kenapa enggak? Bentar. Kenapa mati? Ini pengolahan air, saya enggak usah slideshow dulu ya. Ini sepintas ya, enggak terlalu fokus ke sini mungkin. Kalau air permukaan tuh air sungai misalnya atau apa, yang biasanya itu permasalahan fisik, permasalahan kotor dan sebagainya, itu biasanya kita hanya butuh sebuah saringan ya, sebuah saringan atau filter ya. Bisa dengan pasir lambat yang banyak kalian kenal di sekolah dulu, dengan pemanfaatan pasir, kerikil ya semakin besar gitu. Air hujan ini juga bisa untuk di reservoir ya, ada. Ini salah satu. Iya, kenapa? Bisa di slide show, Bu, biar kelihatan gambarnya. Oh, ya, saya tadi karena takut macet. Oh iya, makasih ya, Bu. Ini ya. Ya, kelihatan Bu. Iya. Gak tahu kenapa tadi macet, enggak mau di next. Ya, ini ya ini tidak saya bahas terlalu detail sih. Secara prinsip kalian sudah kenal kan, seperti ini. Ya, air dimasukkan ke bagian yang di atas, terus di sini ada pasir, mulai dari pasir barang yang halus sekali sampai ke kerikil yang dimensinya lebih besar. Kalian sipil pasti dari fisika kan ya? Pasti pernah melakukan percobaan. Ya, Bu. Pernah, Bu. Untuk SMA. Jadi oke, secara prinsip kalian paham, saya enggak mendetailkan. Nah, ini loh, kenapa enggak bisa di next? Salahnya apa? Ada yang tahu kenapa enggak bisa di next? Kurang tahu, Bu. Ya, slide show aja, Bu, deh kalau gitu. Daripada enggak bisa jalan.
Sebentar ini di escape juga enggak mau. Oh. Kenapa ini? Sebentar. Kemarin enggak masalah sih untuk kuliah yang lain. Oh. Ini aja yang saya perbesar ya. Enggak bisa. Sama aja kalau gini atau harus ini. Ini udah lumayan kelihatan kok, Bu. Iya. Sebentar saya coba sekali, kalau enggak bisa ya nanti. Kok bisa? Ya. Ini yang air laut ya. Ini yang air laut itu ada yang pakai konsep kimia, maksudnya untuk menghilangkan kadar garamnya gitu, dan proses ini relatif cukup mahal sih. Ya, ya ini dari literatur ya, dari referensi bahwa yang ini yang dengan proses kimia itu cukup mahal. Proses penguapan dengan bahan bakar itu secara fisika kalian juga bisa terima. Kalau diuapkan dengan bahan bakar pasti endapannya atau garamnya akan tertinggal. Nah, penguapannya yang diambil gitu ya. Nah, yang menarik ini yang penguapan dengan matahari. Jadi garis miring ini artinya ya, garis miring ini adalah kaca, iya. Jadi ini cahaya mataharinya, panah dari atas ini cahaya mataharinya. Garis menggok-menggok ini adalah permukaan air laut. Panah kecil ke atas itu adalah air laut yang menguap, ya, air laut yang menguap. Jadi glasshouse effect ya, glasshouse effect. Kalau di bawah kaca ini kena paparan sinar matahari, maka sinar matahari inframerah gelombang pendek itu akan menembus kaca, dan pada saat pemantulan oleh bidang air laut itu sendiri, dia akan menjadi inframerah gelombang panjang, dan inframerah gelombang panjang ini adalah gelombang panas, ya kan? Ya, kalian mungkin masih ingat ya, pernah dapat itu ya. Dan gelombang panas ini akan membantu mempercepat penguapan air laut. Nah, fungsi kaca di sini yang pertama tadi menahan gelombang infrared, gelombang panjangnya supaya jadi gelombang panas di bawah ini menjadi sangat panas dan mempercepat penguapan. Yang kedua sekaligus bahwa bidang kaca ini dibuat miring karena disinilah terjadinya pengembunan, ya, pengembunan, dan ini akan diterima oleh ini adalah pipa-pipa ya, di pengembunan ini akan menetes ke dalam pipa ini, dan oleh pipa yang di bawahnya ini yang menangkap air dari yang diterima oleh pipa tetesan dari embun ini akan dibawa ke darat gitu. Jadi ini yang salah satu teknik yang dikembangkan untuk menangkap air lautnya. Yang lain adalah ya dengan reverse osmosis ya, kalian mungkin sudah banyak kenal dari air sulingan itu, ada yang pakai ultraviolet, ada yang pakai RO gitu ya. Katanya kalau yang pakai RO ini kadar partikel di dalam airnya bisa mendekati 0 gitu, karena katanya yang versi penjual air air minum yang bukan pakai ultraviolet itu, kalau air dengan RO ini lebih steril, tidak banyak mineral memang, karena mineral dikonsumsi orang lewat makanan. Sementara yang lain namanya air mineral. Nah, saya tidak membahas itu ya, mana yang benar, yang RO lebih steril tanpa mineral atau yang air mineral. Saya tidak membahas itu sih di sini. Cuman bahwa di sini salah satu reverse
osmosis itu adalah salah satu teknik memang yang dipakai. Ini sekedar, ini juga mungkin kalian sudah banyak terima waktu dulu di SMA, dan ini butuh bagi di sipil banyakkah yang ikut COP? Ya, biasanya kalau di daerah, apalagi yang masih terbelakang gitu ya, belum ODF ya, misi ada yang pakai sumur ya. Nah, itu biasanya kita akan terjun untuk permasalahan penyediaan air bersih, di mana sumur atau sumber air bersih yang akan dipakai minimum 10 meter kalau datar, atau kalau dia ada di sebelah bawah bisa kurang gitu. Dari rembesan juga harus 10, ya ini sekedar. Oke, jadi itu yang sebelum tadi hanya sebagai pemahaman dasar. Di sini yang kita akan bahas bahwa penyediaan air dalam bangunan tadi harus memenuhi kualitas airnya. Kalau tidak, kita butuh pengolah, entah filter, entah WTP tadi. Ya, yang kedua, urusannya, walaupun ini sebetulnya urusan orang mekanik ya, bukan urusan sipil. Tapi mau tidak mau nanti sipil akan berkaitan dengan yang namanya tekanan dan debit ini, karena itu menyangkut apa? Penyediaan air, menyangkut ketinggian, menyangkut peralatan ya, dan operasional. Kadang kalian juga orang sipil terjun di operasional bangunan ya. Jadi urusan air bersih di dalam bangunan, pertama kualitas air tadi ya, kedua tekanan air, dan ketiga debit air ya. Jadi tekanan air itu kalau sesuai tidak masalah ya, bisa langsung didistribusikan. Kalau sampai kurang, itu permasalahannya ada dua. Yang satu, kalau dia secara alami aja, dia hanya masalah urusan dengan ketinggian ya. Jadi tadi kalau memang distribusinya dari tandon atas tanpa pompa, berarti yang harus diatur adalah masalah ketinggiannya, bahwa tandon atas itu harus diletakkan cukup tinggi supaya tekanannya memenuhi. Tapi kalau tidak, berarti urusannya harus tetap ditambah dengan pompa. Ya. Nah, sementara alat-alat plumbing itu ada persyaratan tekanan maksimum. Kalau sampai tekanan air ini lebih, harus dikurangi ya. Baru didistribusi. Artinya didistribusi itu air yang dengan tekanan yang pas tadi baru boleh dilepas sampai ke keran, sampai ke shower, sampai ke bathtub gitu, sampai di tempat yang dipakai. Kalau belum memenuhi, kalau kurang alatnya tidak berfungsi, kalau lebih alatnya akan cepat rusak gitu. Jadi urusan yang kedua, urusan tekanan air. Urusan yang ketiga adalah urusan debit atau lajunya air. Ya, airnya cukup atau tidak ya. Urusan volume. Ya, kalau cukup bahkan distribusi, kalau kurang, nah ini pompa itu banyak tidak boleh dipakai mestinya ya. Kalau itu asalnya dari PDAM atau dari sebuah jaringan, tidak boleh pakai pompa. Tapi kalau asalnya dari sumber, dari mata air, silahkan. Sumur itu pun tidak harus dengan izin ya, yang tadi saya bilang. Sumur yang digali dengan memakai pompa harus dengan izin. Kekuatan pompanya seberapa? Karena kalau tidak, itu tadi akan merugikan lingkungan.
Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, saya lanjutkan dulu. Ya. Ini kenal ya? Bentar. Kenal dengan gambar-gambar ini ya. Ada yang ngerti bedanya kran ya yang di atas gambar 2, yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanannya, yang kran biasa dan kran otomatis? Ada sensornya. Kalau kran otomatis tinggal dipencet tombol, ada tombolnya gitu, Bu. Nanti dia naik sendiri gitu, Bu. Oke. Siapa tadi yang bicara, 2 orang ini? Samuel, Bu. Samuel, oke. Yang satunya? Saya, Bu, bener. Siapa tadi? Saya karena layar saya tertutup. Tertutup PowerPoint. Siapa? Steven. Oh, Steven. Ya, masalahnya kaitannya kran otomatis ini dengan yang tadi apa? Yang tekanan dan debit. Ada yang tahu? Kran otomatis itu tekanannya itu tidak terlalu besar, tidak salah gitu. Kalau kran biasa, kalau kran otomatis itu bisa menjaga tekanan airnya itu loh, supaya ngalirnya itu tidak terlalu besar. Oh, bisa jadi sih. Siapa ini? Steven. Ada yang tidak setuju dengan Steven? Oh, kalau kran otomatis itu pasti penggunaannya lebih efisien, Bu. Soalnya kan dia otomatis mati sendiri nanti. Kalau kran biasa kan kalau orang lupa matiin nanti mati. Berarti urusannya dengan apa? Kebutuhannya, Bu. Dengan debit ya. Iya. Ini siapa? James, Bu. James ya. Oke, James sudah boleh bicara. Ada urusannya dengan debit, ada urusannya dengan tekanan ya. Mungkin agak kurang tepat yang dijelaskan oleh Steven tadi mengenai tekanan. Ada yang punya pemahaman lain atau selama ini mengerti hal yang lain? Kalau Steven tadi ngomong kalau kran otomatis ini bisa ngatur tekanan gitu. Mungkin kalau yang otomatis tuh kalau misalkan tekanannya terlalu besar bisa jebol, Bu. Ini siapa yang bicara? Octavianus, Bu. Octavianus. Mungkin itu. Terbalik mungkin ya. Justru yang otomatis itu menuntut tekanan yang lebih tinggi. Kalau kran biasa, mungkin kamu yang lebih gampang dipahami itu kalau pakai tandon atas ya. Jadi kalau tandon atas itu hanya ditaruh di atapnya rumah, ya berarti beda berapa dengan krannya. Kalau hanya di atap beton gitulah, atap beton lantai 2, katakan lantai 2 sudah berarti. Tapi kalau krannya di lantai 2 juga, kira-kira berarti selisih tinggi antara tandon dengan kran berapa? Mungkin 4 meteran, Bu. Kira-kira 4 meter ya. Nah, kalau hanya 4 meter, kran biasa itu dibuka ngalir. Ya. Tapi kalau kran otomatis enggak mau, kamu pejet-pejet enggak mau keluar airnya. Kran otomatis justru menuntut tekanan air lebih tinggi. Ya. Sama, shower yang sebelah kanannya itu, kalau shower yang biasa, itu tadi walaupun enggak terlalu baik pancarannya, tapi dengan tekanan air yang 4 meter aja sudah bisa nyala, sudah bisa keluar airnya. Tapi shower yang pancarannya halus, dia kalau hanya beda 4 meter, airnya enggak mau keluar. Ya. Yang di bawah kloset juga. Ada yang tahu bedanya kloset yang tengah, ya yang sebelah kanan dengan kloset yang sebelah kiri?
Yang kanan itu apa ada penutupnya itu isinya kayak bak itu loh, bak tampungan air. Ada Kalau kiri airnya nggak di ada. belakang, ya. Harus menyedot dari pompa. Langsung dari sumbernya, entah dari Iya, tandon atas atau tandon bawah gitu ya. iya, Siapa ini? Steven. Steven juga. Ya, jadi mana yang butuh tekanan lebih? Yang ada Yang kiri, Bu. Yang itu apa? Yang ada tuasnya itu di Yang belakangnya. ada tuasnya, yang tidak ada air di tangki Baknya belakangnya itu. ya, betul. Ya. Jadi kalau ada air di tangki air di belakangnya, kan airnya sudah di belakangnya. Berarti begitu di flush dia akan muncul. Tapi untuk mengisi air untuk mengisi tangki di belakangnya dia tekanannya tidak butuh terlalu tinggi. Tapi kalau yang tanpa tangki yang dengan katup itu dia butuh tekanan air yang cukup tinggi supaya airnya jalan. Jadi walaupun katupnya dibuka, tapi kalau tekanan airnya tidak cukup, sama seperti kasus yang keran dan shower tadi. Dia tidak mau ngalir, ya. Itu ada kloset jongkok yang dengan tangki, ada urinal. Urinal itu juga pakai katup. Nah, nanti selanjutnya kalau desain alat itu yang dibedakan adalah apakah dia pakai katup glontor atau pakai tangki glontor. Kalau yang paling gampang dibedakan itu di kloset itu. Kalau yang ada tangkinya berarti dia disebut dengan tangki glontor. Kalau yang tidak ada tangkinya dia termasuk dengan katup glontor. Sebetulnya di kran itu golongan yang kran biasa itu termasuk dengan golongan yang biasa dengan tangki glontor, yang otomatis itu sudah dengan katup glontor gitu. Di kelasnya biasanya kita akan membedakan antara tangki glontor dengan katup glontor gitu. Ini sebetulnya bukan untuk kalian sih, lebih ke anak arsitek gitu ya. Tapi saya tayangkan di sini karena ya pertama ini PPT lama, kedua ya kalian sekedar tahu bahwa sebetulnya berapa sih kloset yang harus disediakan dalam satu jenis bangunan ya. Itu hitungannya kalau di pedoman plumbing Indonesia yang dipakai kita itu dibedakan jadi 3 ini. Hunian usaha, hunian industri, dan hunian kumpulan. Ya. Jadi kalau jumlahnya berapa, itu yang hunian usaha itu jumlah karyawan gitu ya. Jadi hunian industri ya karyawan. Jadi kalau yang kos-kosan apa itu masuk hunian usaha gitu. Jadi sebetulnya tidak tepat disebut karyawan. Itu harusnya berapa gitu, berapa kakus itu kloset ya, berapa kalau misalnya menyediakan kos-kosan daya tampungnya bisa 60 orang. Nah, 60 orang itu berarti jumlah kakusnya kita baca di antara 51 dan 75 di hunian usaha ya. Berarti kakusnya minimum harus ada 4 ya. Ini minimum ya, minimum yang harus dipenuhi. Terus kalau 60, bak cuci tangannya juga harus ada 4. Urinalnya 1 saja cukup, gitu. Ya. Jadi ini sekedar tahu sama nanti kalau kumpulan itu misalnya ruang ibadah gitu. Kalau misalnya gereja gitu, jumlah jemaatnya 200. Berarti kakusnya minimum harus ada 2. Bak cuci tangannya harus ada 2, peturasannya ada 2 juga gitu. Itu cara bacanya. Kalau ini butuh ya buat kalian. Ya. Ini adalah hitung-hitungan kebutuhan air dalam 1 hari. Jadi tadi
kita bicara, kita harus tahu dulu siapa yang menggunakan, untuk apa, ya. Berarti itu menyangkut fungsi dari bangunannya atau jenis gedung di sini disebut. Apakah itu apartemen, apa itu rumah sakit, ya, atau itu restoran, atau itu gedung pertunjukan. Jadi jenis gedung di sini. Nah, ada beberapa fungsi yang tidak ada, itu berarti cari yang terdekat gitu ya. Sementara kalau kalian lihat di lajur kedua tentang pemakaian air rata-rata sehari, itu ada range ya. Nah, ini memang tidak gini. Mata kuliah utilitas bangunan ini tidak sesaklek atau apa ya. Ada satu jawaban yang benar seperti kalau kamu harus menghitung struktur. Ada benar salah mutlak gitu ya, dan jawabannya range nilai betulnya itu pendek. Jadi kalau dimensinya sekian ya harus misalnya dimensi kolom ketemunya 1600 gitu. Oh, bisa enggak ya saya buat 1000 ya? Kalau luasannya enggak dirubah ya enggak bisa gitu ya. Tapi kalau utilitas itu tidak ada yang benar-benar mutlak, ya, tidak ada. Jadi beberapa hal kalian harus rasionalkan, harus dilogikakan. Misalnya hotel di situ ada hotel dan penginapan ya. Kalau kita baca antara 250 sampai 300, ya itu tergantung dari kelasnya gitu ya. Jadi per orang itu. Kalau hotel yang bintang 5 ya harus pakai yang mentok 300 gitu. Sementara kalau hotel Melati, nah enggak tahu, di situ range-nya kecil ya. Apa harus menyediakan 250. Sampai di sini paham ya. Baris kedua itu kalian nanti perlu tahu. Jadi apa yang nanti akan jadi soal buat kalian dan bagaimana cara menyediakan, karena kamu harus bisa mendapatkan kebutuhan air sehari itu berapa banyak, dan itu yang harus kamu sediakan di tandon bawah. Ya. Oke, dimengerti yang ini untuk memperkirakannya. Ya. Mungkin ada sumber lain. Ya, mungkin ada sumber lain kalau kamu browsing dari internet atau apa, ada sumber lain yang menyatakan kebutuhan air sehari. Tapi yang saya tayangkan di sini ini memang yang dipakai oleh sementara karena standar Pambling Indonesia ya. Dipakai ini. Gitu. Nah, untuk jangka waktu pemakaian air rata-rata sehari yang kolom sebelahnya itu adalah jam pemakaian dari fungsi gedung. Jadi, loh, kok apartemen hanya 8 sampai 10 jam? Ya, karena walaupun orangnya dipakainya itu 24 jam, tapi penggunaan air itu hanya dihitung 8 sampai 10 jam. Itu maksudnya. Nah, jadi di situ ada yang 5. Contohnya restoran itu hanya dihitung 5 jam sehari pemakaiannya. Bahkan gedung biskop itu hanya 3 jam. Padahal kan durasinya mulai siang sampai sore. Ya, tapi pemakaian air ya di jam itu adalah jam pemakaian air gitu ya. Nah, kalau gini, yang selanjutnya yang tabel berikutnya itu adalah perbandingan luas efektif lantai ya. Gini, kalau kalian punya denah tadi, punya apa, berarti kebutuhan air berapa kira-kira penghuninya itu kalian bisa perkirakan dari denah, atau bahkan kalau itu proyek real, kamu akan terima data itu dari pemilik ya, dari pemilik. Tapi kalau itu tidak bisa diperkirakan, berarti kamu harus pakai
luasan bangunan. Sehingga rata-rata sekian meter persegi dihuni atau dipakai oleh berapa orang itu dari luasan lantai. Gitu. Sehingga tabel keempat yang bunyinya perbandingan luas lantai efektif dibanding luas total, itu gini. Di situ kalau kita lihat perumahan mewah hanya 42 sampai 45%. Ya. Perumahan biasa itu 50 sampai 53%. Artinya gini, kalau perumahan mewah itu banyak space yang terbuang karena memang untuk mengejar sebuah kemewahan gitu ya. Berarti yang benar-benar dipakai hanya 42 sampai 45%. Kalau rumah biasa itu lebih efektif dalam penggunaan ruangnya sehingga prosentase yang dipakai lebih besar. Kalau kita lihat gedung kantor di situ cukup besar ya 60 sampai 70. Jadi maksudnya kalau kita tahu luasan gedung kantor itu berarti yang dihuni itu hanya 60 sampai 70 saja. Sisanya dipakai untuk sirkulasi, dipakai untuk ruang-ruang mekanikal ya dan sebagainya. Jadi kolom keempat perbandingan luas lantai dan efektif dan total per total itu dipakai kalau tidak ada data lain yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dalam menghitung jumlah penghuni. Gitu. Ya. Paham untuk ini ya. Nah, yang kanan itu keterangan seperti Tosoba itu di situ ada 3 itu untuk pengunjungnya. Ya. Hanya untuk kakus ya di sama. Kalau kamu ke mall, kamu yang dihitung hanya pengunjung yang memakai fasilitas umumnya ya. Jadi belum termasuk bagian untuk restorannya. Itu kan keterangan di sebelah kanan kalau kalian lihat yang tersebar itu pemakaian untuk kakus. Jadi belum termasuk bagian-bagian yang ada di dalamnya gitu. Ya. Terus misalnya restoran itu yang 15 atau 30 itu untuk pengunjungnya. Nah, untuk karyawan dan penghuninya yang ada di situ dihitung tersendiri seperti itu. Ya. Nah, ini tergantung dari ketelitian ini, ya tergantung dari proyek sih. Kalau kamu menangani proyek real ya ketelitian ini perlu gitu. Ya untuk tugas seolah-olah dianggap real gitu ya. Jadi kamu nanti berpura-pura memperhitungkan gitu. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Ya. Kalau tidak, yang ini saya hanya tayangkan sepintas karena ini tabel ini tidak kita pakai di Indonesia, tapi kadang-kadang ada beberapa orang atau beberapa yang memperbandingkan ya. Jelas yang di sini kelihatan ada perbandingan, ada dari arsitektur manual, ada dari arsitektur equipment handbook ya, ada water dan sewage work, itu semua yang dipakai di USA gitu ya. Dia ada pemakaiannya yang berbeda, ada yang standar Jepang. Itu ngitung kebutuhan tadi dari alat plumbingnya. Jadi dapur itu dibedakan lagi untuk minum atau untuk masak atau untuk mencuci itu. Sehingga berapa ya. Saya enggak pakai ini, tapi sekedar tahu kalau nanti suatu saat kamu terjun kebetulan urusannya dengan menghitung air, kadang-kadang ada yang harus ngecek dengan standar lain. Terutama kalau kamu dapat proyeknya itu fungsi-fungsi yang besar untuk publik dan dimiliki oleh perusahaan yang cukup bonafit gitu ya. Biasanya enggak ada, dia akan sewa akan membayar wakil ownernya itu untuk hal-hal
yang berkenaan dengan teknis, dan itu kemungkinan kadang akan dipertanyakan. Ya sekedar tahu kalau ini. Tapi saya tidak, dalam tugas saya pakai yang tadi saja, tidak pakai yang ini. Kalau ada yang mau pakai ini ya silahkan gitu. Ini sama yang ada di buku plumbing. Ini dari alat plumbingnya, dari kloset, dari peturasan, dari bak cuci tangan, dari berarti dari jenis. Berarti ini dihitung dulu semua ada berapa gitu ya. Terus untuk pemakaian seharinya berapa, penggunaan per jamnya itu kalau kloset itu dihitung 6 sampai 12 jam gitu. Terus lajunya gitu. Nah, ini yang biasa dipakai hanya dimensi terakhirnya. Oke, itu tadi yang berkenaan dengan kebutuhan air. Jadi kalau kamu tadi pertama sudah tahu sumbernya mau dipakai di dalam bangunan, di bangunannya sendiri dengan fungsi itu butuh berapa kubik ya per harinya. Jadi itu yang nanti kamu harus cadangkan menjadi volume tandon bawah ya. Jadi tandon bawah harus dihitung berdasarkan kebutuhan air harian, bahkan dengan cadangannya. Nanti saya jelaskan waktu menghitung tandon air bawah. Oke. Sekarang masuk ke tekanan ya. Masuk ke tekanan. Ini yang tadi ada keran biasa, ada keran otomatis ya. Kita lihat keran biasa itu 0,3 kg per cm persegi ya. Keran otomatis 0,7. Terus kalau katup gontor urinal ini 0,4, katup gontor kloset 0,7 ya. Oh, di sini tidak ada. Kloset yang dengan tangki tadi 0,4. Hanya sama dengan ini ya. Sementara rata-rata tekanan maksimal untuk alat plumbing itu tidak boleh lebih dari 4 kg per meter, per cm persegi ya ini ya. Per cm persegi. Oke, sebentar saya catat supaya nanti ada revisi. Oke. Yang berikutnya ini yang gampang kalau kamu untuk kerjaan sehari-hari, untuk kerjaan yang domestik tidak perlu menghitung tekanan dengan harus presisi sekali gitu. Sipil tidak terlalu perlu mungkin ya untuk menghitung tekanan sampai detail sampai benar gitu. Tapi kalau kamu punya proyek domestik, kamu mungkin perlu memperhitungkan gini, yang tadi. Kita punya kubus, ya, kok kubus balok ya, balok vertikal gitu, balok vertikal yang dasarnya itu 1 cm kali 1 cm, tingginya 1 meter. Berarti volume balok ini adalah 100 cm persegi atau sama dengan 0,1 liter. Betul ya? Nah, berat jenis air itu sama 1 liter air itu 1 kilo ya. Betul ya? Tuh, yang SMA dulu dapat ya. Jadi berarti di dalam 1 balok itu ada 1 kilogram air ya, yang ditahan oleh 1 cm kubik air. Berarti di setinggi 1 meter itu ada, sebentar, kalau kita butuh 1 liter berarti butuh 1000 cm kubik per cm persegi ya. Atau kita menyebutnya cm persegi, cm kubik
per sentimeter persegi itu adalah CMKA itu sentimeter kolom air, ya. Sehingga 1 kilogram air per sentimeter persegi itu kita butuh 1000 cm tinggi air atau 10 meter tinggi air atau kita sebut sebagai 10 meter kolom air. Berarti kalau kita punya tadi balok yang tingginya 1 meter saja, kita punya tekanan 0,1 kg per sentimeter persegi. Ya, paham ini ya, benar ya? Nah, sekarang penerapannya gimana? Kalau kita punya ini tadi 0,1 kg per sentimeter persegi, setiap perbedaan 1 meter tinggi air, itu kita bisa memperkirakan yang tadi. Ya. Kembali ke contoh yang awal tadi, kalau kita punya rumah 2 lantai, ya, kita punya kamar mandi di lantai 2 dengan shower yang halus. Ya. Kita punya kloset dengan katup glontor, berarti tekanan yang dibutuhkan sampai di lantai 2 saja sudah 0,7 kg per sentimeter persegi. Betul ya? Nah, ini berarti kalau kamu punya tandon atas, kamu butuh berapa tingginya? 7, Bu. Ya, siapa bilang 7? James, Bu. James ya. Oke. 7 itu kalau persis di atasnya kamar mandi. Ya, jadi kalau memang memungkinkan tandon itu di atas kamar mandi, betul tadi beda tinggi 7 meter akan menghasilkan 0,7, tapi kadang kan tidak bisa seperti itu. Tandon itu di belakang, ya, di belakang rumah, kamar mandinya di tengah-tengah rumah, ada jarak antara tandon ke kamar mandi. Padahal kalau air mengalir secara horizontal, dia butuh tambahan tekanan, kan? Berarti harus lebih dari 7, ya, harus lebih dari 7, karena dia perlu tambahan tekanan untuk mendorong secara horizontal. 7 itu adalah sampai di klosetnya, sampai di showernya, ya. Di perjalanan dia akan kekurangan tekanan karena ada gesekan, gitu. Ya. Nah, berapa? Ya berarti paling enggak kalian harus 9 atau apa. Nah, ini perlu kalau misalnya kalian, rata-rata ini semester berapa? Semester 7 ya? Semester 5. Ya. Semester 7, Bu. Semester 7. Kemungkinan ada yang sudah mulai borong, ada yang sudah mulai terima borongan di luar. Ya, kalau kalian melayani perorangan itu ya banyak ya, rumah tinggal atau apa, kalian coba peka. Kalau rumah tinggal itu punya alat-alat plumbing, yang dimaksud unit alat plumbing ya tadi ya, kloset, apa, shower, keran dan sebagainya, yang halus itu berarti tekanannya cukup tinggi, paling enggak ya pakai ini 0,7. Tapi orang itu masang tandon yang sejajar dengan atap saja, kamu ngomong nanti apa tandonmu enggak apa alat-alat plumbingmu tidak bisa berfungsi kalau tidak ditambah dengan pompa booster yang ada di atas, seperti itu ya. Jadi kalian mulai bisa menyarankan kalau ketemu atau di rumah sendiri mungkin kamu akan menambahkan, entah menambahkan tandon, entah menambahkan alat plumbing ya. Oke. Berikutnya adalah pola distribusinya ya. Pola distribusinya itu bisa disambung langsung dari PDAM, harus masuk ke meteran ya. Harus masuk ke meteran terus didistribusikan.
saya tanya dulu sekarang, mungkin ada yang tahu di kelas ini, di mana letak meteran air? Dekatnya pompa atau tandon. Dekatnya pompa atau tandon. Kalau halamannya besar, tandonnya agak menjorok ke dalam, atau tandonnya ada di samping bangunan yang jauh dari jalan depan, meterannya di mana? Di halaman Di rumah. Pagar dekatnya. itu Bu, pembuka air PDAM-nya Bu. Siapa yang yang terakhir tadi ngomong apa? Dekatnya pagar. Di dekatnya itu sumber PDAM. pembuka pipanya PDAM. Ya, ada yang di suara yang saya dengar di baliknya dekat pagar. Siapa yang bilang suaranya kecil di dekat pagar? Saya, Bu. Siapa? Sorry, saya tidak. Bu, Stefan. Oke. Stefan. Sementara yang bilang di dekat sumber airnya yang suaranya lebih kenceng? Saya Bu, Yeremia Bu. Yeremia, oke. Ya. Harus di batas kafling ya, sedekat mungkin dengan pagar, sedekat mungkin dengan batas kafling. Jadi PDAM pasti di jalan depan, ya, dan masuk ke lingkungan, masuk ke dalam lahan harus sudah ada meteran. Jadi kalau tandonnya di belakang atau apa, dia tetap harus di depan, gitu. Oke. Sambungan langsung ke PDAM dari meteran. Kalau dari meteran ini langsung ke kran, tidak boleh dipasang pompa ya. Tidak boleh masang pompa setelah meteran. Ya, itu tidak boleh. Ya. Kalau masang pompa dari meteran harus masuk dulu ke bawah atau bak penampung air, baru dipasang pompa. Ya. Jadi dalam sistem upwit, pompa tidak diizinkan disambungkan langsung ke meter air. Ya. Nah, oke, saya cerita sedikit pengalaman saya berkenaan dengan sambungan langsung dan tandon air ini yang saya alami di rumah tinggal saya sendiri gitu ya. Sharing aja. Mungkin kalian bisa mempunyai pengalaman yang sama. Dulu awal pertama kali saya memasang mesin cuci, itu agak masalah dengan pompa ya. Karena pompa saya itu waktu itu memang beli mesin cuci tapi pompanya tidak cukup stabil. Jadi kalau mesin cuci itu sudah jalan, berarti kran dari mesin cuci itu akan tertutup. Tapi kita tidak bisa mematikan pompa kan, karena kan nanti tahu-tahu mesin cuci itu minta air lagi, buka keran lagi minta air lagi. Sebaliknya kalau tidak ada keran lain juga yang terpasang, tekanan tuh menjadi over untuk mesin cuci saja. Nah, di awal-awal saya bingung dengan ini. Kemudian ide aja dilangsung. Ya, dipakai yang atas itu, pakai sambungan langsung. Ternyata kalau malam hari di daerah saya, ya, saya tinggal di daerah Rungkut, itu dengan sistem sambungan langsung bisa dan keras. Itu saya baru tahu kalau ternyata tekanan air di sebetulnya sambungan langsung kalau banyak yang tidak jalan itu cukup keras gitu. Akhirnya ya kalau gitu, kalau kita mau pakai mesin cuci pakai sambungan langsung saja. Nggak usah pakai pompa. Padahal saya sudah punya tandon bawah, saya pakai pompa sebelumnya untuk hal-hal yang lain. Sehingga di sini dibutuhkan satu jaringan, satu pipa transisi. Kapan kita mengisi tandon, kapan kita pakai pompa, kapan kita pakai sambungan langsung. Ya. Oke. PR pertama ya, PR pertama, coba kalian buat skemanya.
nanti minggu depan saya tagih. Kalau saya tadi di rumah saya, itu saya kadang-kadang pakai pompa, kalau pas air PDAM-nya tidak memungkinkan karena semua tetangga memakai air, berarti saya pakai pompa kan, ngambil air dari tandon, ya, kalau siang hari. Tapi kalau malam hari saya akan mematikan yang ke pompa, saya akan mengambil langsung dari meteran. Nah, buat skemanya. Ya. Minggu depan saya tagih ya. Gimana buat skema apa, Bu? Kan saya tadi yang saya cerita di rumah saya awalnya pakai yang gambar yang bawah itu. Gambar yang bawah. Ya. Dari PDAM masuk meteran langsung ngisi di tandon bawah. Kalau saya buka kran, saya cuci baju piring ya, buka kran, saya mau mandi, ngisi bak mandi, saya cuci tangan di wastafel, berarti sumbernya dari pompa kan, yang ngambil air dari tandon ya. Ambil air dari tandon pakai pompa ke kran. Tapi tadi saya punya masalah dengan penggunaan mesin cuci. Yang kalau pakai pompa masalah karena pompanya tekanannya besar, tidak bisa otomatis. Akhirnya saya nyuci pakai mesin cuci kan malam hari, saya pakai sambungan langsung. Jadi kalau sambungan langsung kan skemanya yang di atas itu, ya. Dari meteran langsung masuk ke kran, ya. Nah, PR-nya adalah buat skema menggabungkan keduanya itu. Sebentar, untuk perlengkapan nanti saya lihatkan, ada katup-katup yang harus kamu pasang ya. Bentar. Ya. Oke. Ya. Yang berikutnya sistem distribusi yang lain itu dari bawah ya, dari tandon bawah dipompa tidak langsung ke kran. Gambar yang kanan atas. Dari pompa dibawa naik ke tandon atas dulu. Baru didistribusikan ke kran-kran. Ya, berarti yang ketiga ini sumber air krannya dari tandon atas. Itu. Ya. Oke. Nah, ini masalah lagi. Nggak mau. Oh, kalau ininya saya geser, dia enggak mau. Bentar ya. Saya ulang. Oke. Ini sekedar aja pengetahuan. Apa kelebihan dan kekurangannya kalau kita pakai tandon bawah langsung distribusi dan kalau kita pakai tandon atas ya. Kalau dari tandon bawah kita langsung distribusi itu kita nanti akan kenal dengan apa yang namanya tangki tekan gitu ya. Oke, yang di sini kalau bentuk bangunan itu tidak memungkinkan menaruh sesuatu di atas atau dia bangunan pendek, ya. Dan kalau ditaruh tandon atas mengganggu, berarti ya sudah karena tampilan bangunan lebih utama, terpaksa sistem penyediaan airnya tidak bisa pakai downfeed, ya, harus upfeed, ya. Yang kedua, memang struktur bisa menjadi lebih sederhana atau kalau harus menambah menara air kita tidak butuh lagi menambah struktur untuk menara air ya.
Di sini disebut tidak membebani struktur, jadi tidak perlu ada struktur ekstra untuk menahan beratnya air. Ya. Tapi kelemahannya, kalau kita pakai tangki tekan, itu fluktuasi tekanannya besar. Jadi kadang-kadang keras sekali, kadang-kadang tidak keras ya. Kurang tekanannya. Ya. Terus hanya bisa menjadi penyedia air sesaat. Kalau tidak ya pompa jalan terus ya. Nah, pompa yang jalan terus pasti akan cepat aus gitu. Sementara kalau downfit ini kelihatan ya hanya dengan segini saja. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Kalau dengan downfit itu hanya masalah tandon itu penuh atau tidak penuh. Berarti fluktuasi tekannya tidak terlalu berarti, tidak terlalu beda banyak antara kalau air penuh dan tidak penuh itu terhadap tekanan ya. Perawatannya bisa lebih sederhana karena tangki tekan, pompa itu perlu maintenance untuk mekanikalnya tersendiri ya. Terus merupakan penyimpanan sekaligus merupakan tambahan penyimpanan air karena ada kelebihan volume air yang ditaruh di tandon atas gitu ya. Terus tadi ada yang sudah bilang, saya tidak hafal sekarang siapa yang ngomong, kalau pakai Jeremy kalau tidak salah, kalau pakai tandon atas menguntungkan. Kalau air listriknya mati, airnya masih nyala, masih bisa buka keran gitu. Kalau pakai pompa tidak bisa buka keran gitu ya. Tapi tadi kelemahannya kamu harus punya struktur ekstra untuk menahan tandon atas. Ada estetika yang harus dipertimbangkan karena ada tandon gitu ya. Gitu. Ya. Nah, ini perlengkapan untuk apit ya. Sebentar saya besarkan di sini aja. Ya. Oke. M itu meteran ya. FLL, FLV, float valve, itu apa? Ada yang kenal pasti. Batas. Ada bolanya itu. Ya, ada bolanya, apa itu? Batas tampungan air. Mbak Bu. Siapa nih yang bicara? 2 orang? Bu. Siapa? James. James dan? Saya Bu. Oh, siapa? Jeremy Bu. Jeremy. Ya, pelampung fungsinya untuk apa, Jeremy? Pelampungnya itu kan kalau misalnya airnya Fungsinya turun untuk... gitu kan nanti seperti switch gitu ya Bu. Jadi kalau misalnya airnya udah habis, ya, jadi bisa ngisi lagi otomatis. Berarti untuk keran otomatis ya. Fungsinya kan sebagai keran sebetulnya, tapi dia otomatis karena kalau bola airnya dipakai, airnya menyusut, pelampungnya turun, bolanya itu turun. Kalau bolanya turun, kerannya itu membuka. Kalau airnya naik full, bolanya itu dalam posisi mematikan aliran air karena dia kalau hampir horizontal itu berarti keran itu tertutup. Jadi sebetulnya keran air dan bola itu membantu untuk membuat dia otomatis. Sangat sederhana ya, sederhana dengan pelampung. Kalian sudah kenal. Yang berikutnya ada FOV, foot valve ya, foot valve di bawah tandon itu, di dasar tandon yang ada kayak Z itu saya gambar. Apa itu? Buat Untuk menyerap air, Bu. Nyedot air, Bu. Ya. Pompa. Fungsinya apa? Untuk menyedot air, Bu. Menyedot. Menyedot. Pipanya yang nyedot. Bentar. Yang nyedot air kan pompa. Pompanya nyedot air,
lewat pipa. Nah, yang di bawah itu apa? Itu kayak tempat posisi pipanya, Bu. Soalnya kan kalau di bawah tekanan airnya paling besar, jadi pompanya lebih ringan kerjanya. Bukan. Jadi kayak ada penampung airnya gitu, Bu. Jadi narik supaya pompanya nggak narik airnya terlalu sulit gitu, Bu. Jadi kayak ada saringannya gitu, Bu. Saringan. Saringan itu Penahan air, Bu. penahan air. Siapa yang bilang penahan air? Theo, Bu. Theo. THO. Ya, Bu. Oke, penahan air yang betul. Bisa diceritakan, Theo? Jadi itu supaya air yang di pipa itu nggak turun ke bawah lagi. Ya, betul. Jadi itu klep satu arah gitu ya. Jadi bentuknya macam-macam. Jadi kalau air itu disedot oleh pompa, yang ditarik oleh pompa, berarti di pompa antara FOC ya, FOV dengan pompa itu ada airnya, selalu ada airnya, karena air itu tidak turun lagi ke bawah, ditahan oleh foot valve itu, ya. Karena kalau air itu di bawah, pompa itu kosong, pipa itu kosong, pada saat pompa itu di-on-kan, maka yang ditarik adalah udara, dan kadang tidak bisa kalau itu cukup panjangnya, tidak bisa. Akhirnya apa yang biasa kalian lakukan? Pernah enggak melakukan? Dipancing, Bu, pompanya. Air, Bu. Ya, dipancing, harus dipancing, diisi air dulu dari salah satu lubang di pompa supaya pipa itu kemasukan air. Nah, jadi kadang masalah pompa ada di bawah itu ya, pompa enggak mau jalan atau apa hanya karena tadi kosong. Foot valve-nya sudah aus, sudah enggak bisa nahan air, harus diganti. Ya. Terus ada PT itu pressure tank ya. Pressure tank itu P itu P kecil itu maksudnya hanya kabel ya. Kabel yang menghubungkan antara pompa dan pressure tank yang memberi perintah untuk pompa itu jalan. Sebentar. Ini gambar-gambarnya seperti ini ya. Ya saya bukan merek sih, kebanyakan akan jadi seperti kayak bola. Nah, pressure tank ini secara kecil, secara dalam porsi yang sangat kecil itu sebetulnya ada di kalau orang beli pompa itu kan orang awam ngomongnya beli apa? Beli sanyo gitu ya. Ada sanyo merek Hitachi, sanyo merek DAP. Yang biasanya yang disebut sanyo itu adalah pompa yang besar. Kalau orang awam ya, tukang-tukang kita itu biasanya kalau ngomong sanyo, itu yang dimaksud adalah pompa yang relatif agak besar, yang bentuknya sudah seperti ini, yang di dalamnya sebetulnya ada tangki tekannya, walaupun kecil. Tapi ada pompa, aku di sini enggak punya gambar. Oh ini sorry. Biasanya kalau yang sudah ada seperti ini kan tutupnya ya, ditutupkan ke kursor saya kelihatan ya. Ini kan ditutupkan di sini. Nah, biasanya kalau tukang ngomong ini sanyo, pompa yang kayak gini. Ini bahasa tukang di Surabaya. Mungkin di tempat lain beda. Kalau yang kayak gini, tukang nyebutnya pompa, pompa. Tapi kalau ini bukan pompa. Gitu. Kalau yang seperti ini atau yang lebih kecil yang hanya ada balonnya orange atau apa, ini sebetulnya fungsinya tangki tekan. Tapi sangat amat lemah ya. Kalau yang sudah model gini, ini biasanya tangki tekannya sudah sedikit berfungsi. Artinya gini, tangki tekan itu cara kerjanya ini.
Kalau dalam kondisi tidak ada air, dia ada diafragma ini yang turun sampai ke bawah. Ya, ini yang sederhana. Tangki tekan yang sederhana. Kalau pompa jalan, dia ngisi bagian ini, bagian tangki tekan ini, sehingga diafragma ini ke atas gitu ya, sehingga udara yang di sini terdesak. Nah, ini yang akan menekan air, ya, akan menekan air sehingga kalau kalian buka kran, itu pompa tidak langsung jalan. Jadi kalau kamu punya pompa yang baik, yang kualitasnya baik, yang disebut tukang sanyo tadi, kalian coba. Kalau kalian hanya buka keran kecil saja, pompa itu tidak sampai jalan. Ya. Semakin baik fungsi tangki tekannya, berarti volume air yang ada di sini dan tekanannya itu cukup besar. Sehingga tadi, kamu mungkin sampai selesai cuci tangan, pompa itu tidak jalan. Nah, untuk bangunan-bangunan yang lebih besar yang didistribusikan secara upfit tadi yang tidak pakai tandon atas, dari tandon bawah langsung ke pompa dilengkapi dengan tangki tekan, sehingga mungkin sampai sekian liter penggunaan air tidak perlu menyalakan pompa. Air di dalam tangki tekan ini yang dipakai. Baru kalau ini sudah mulai habis, dia akan memerintahkan pompa untuk mengisi tangki tekannya. Begitu. Jadi ini untuk penjelasan untuk gambar yang ini tadi. Dari tandon bawah dipompa, bukan yang ini. Yang atasnya. Dari tandon bawah dipompa, dia disimpan sejumlah air di tangki tekan ini. Sehingga supply untuk ke tandon ini ke alat-alat plumbing ini dari tangki tekan. Ini sedikit membantu tadi ya, kekhawatiran kalau listrik mati atau selama tangki tekan ini masih punya cadangan air masih bisa nyala. Masih bisa dimanfaatkan. Nah, kapasitasnya berapa? Kapasitasnya di sini ada mulai yang terkecil sampai yang terbesar ya. Sampai yang sekian. Kalian boleh cek sendiri karena ini tergantung dari merek dan apa. Saya tidak bicara tapi sekarang dengan mudah kalian bisa cari ya sampai berapa tekanannya. Memang ada yang pompa tekan yang pakai sistem sel hidro ini. Tapi kalau yang ini butuh energi juga ya. Butuh energi juga untuk sel hidro ini dipakai untuk memberi tekanan ya. Ya, kalian urusannya bukan di sini tapi berarti ada benda lain yang berupa tangki dan ada perlengkapan untuk membuat tekanannya gitu. Kalau yang sederhana ini hanya tekanan dari udara yang tertahan oleh diafragma ini saja. Oke, itu untuk yang upfit ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, yang berikutnya, kalau di sini ada tandon atas, ya. Kalau ada tandon atas, maka dari pompa tandon bawah. Jadi tadi, kalau saya tadi menyajikan tabel yang kalian nanti harus berlatih untuk menghitung kebutuhan air. Semua kebutuhan air di gedung harus ada di tandon bawah. Ya, harus ada di tandon bawah. Sehingga tandon atas ini hanya cadangan tambahan dan cadangan sesaat untuk keperluan jam puncak, ya, untuk peak hour-nya saja, ya. Oke. Untuk tandon atas ini dipompa langsung masuk ke tandon atas, ya. Masalahnya tadi ada di tekanan kan. Kalau tandon atasnya tidak cukup tinggi, maka di lantai-lantai teratas bisa jadi kurang tekanannya. Nah, kalau kurang tekanannya berarti harus ditambah dengan pompa booster istilahnya ya. Pompa booster itu bukan jenis pompa ya, tapi jenis fungsi dari pompanya. Paham ya? Jadi
Pompanya apa? Pompanya ya sama dengan pompa biasa, tapi fungsinya dia hanya sebagai booster, sebagai menambah. Ya. Jadi jangan ke toko terus bilang, Pak ada pompa booster. Enggak ya, pompanya pompa biasa, tapi fungsinya dia sebagai booster. Ya, nah, di sini perlu tadi ya, perlu tekanan pompa tekan, perlu tangki tekan. Ya, ini hanya untuk melayani lantai-lantai teratas. Sementara kalau yang di bawah dia bisa dilepas begitu saja tanpa harus lewat pompa booster. Oke. Sampai di sini paham, Mia? Oh, sorry. Kok tidak ada ya? Paham, Bu. Sebentar. Oh, ini. Sebentar, saya tunjukkan ruang ini dulu ya. Ruang pompa itu tidak sesederhana, kalau untuk bangunan tinggi, tidak sesederhana di rumah tinggal ya. Mungkin kalau kamu di rumah tinggal atau di kos-kosan itu pompa hanya ditaruh di halaman, diberikan rumah pompa yang mungkin besarnya hanya semeja gitu ya. Tapi kalau di bangunan tinggi, ya di pompa sendiri, ini tadi ya daripada yang paling kecil yang hanya ada balonnya ini, sampai yang ada pompa yang ditaruh saja, yang portable untuk bisa dibawa, bisa dengan mudah dilepas, ada yang seperti ini, ya. Tapi yang di ruang pompa sebuah bangunan, contohnya kayak gedung P saja, itu pompa itu sudah satu deret segini, ini baru pompa air bersih ya, dengan banyak katup yang dipakai untuk mengatur, ya, ke mananya. Contoh gedung P, ya kalian masih ingat ya gedung P. Ada berapa zona kamar mandi di gedung P? 1830 ada. Bukan, zonanya, letak kamar mandi di gedung P. Di tiap lantai itu ada berapa? 4 tidak salah. 3. 4 tidak salah. 4. 3, Bu. 3, Bu. 3. Siapa yang bilang 3 tadi? Daniel, Bu. James. Samuel, Bu. 3 yang betul. Ya, Samuel 3 ya. James, Samuel 3, oke. Di ujung barat, jalan mau nyebrang ke seberang ke gedung W, ya. Di dekat kantin, ujung kantin itu satu, zona barat, ya. Zona kedua di tengah, di belakangnya lift, ya. Belakangnya lift. Kedua. Ya, di belakangnya lift itu dihitung satu zona ya. Sebelah kanan laki-laki, sebelah kiri perempuan kan? Di belakangnya lift. Zona tengah dan yang ketiga zona timur, yang dekat tangga darurat di timur, ya. Jadi ada 3. Berarti di gedung P ini ada 3 jalur vertikal, ya 3 jalur vertikal. Di atas ada 3 tandon atas, ya. Sehingga pompa itu butuh minimum berapa? 3 juga ya, bisa 3 atau ya paling enggak pompa-pompa yang cukup besar yang bisa mensuplai sampai tandon apa? Sorry, minimum 2. Kenapa minimum 2? Karena jangan sampai kalau pompa 1 bermasalah tidak bisa ngisi tandon atas, jadi minimum harus 2 gitu. Nah, kadang bisa lebih, kadang bisa dibedakan, ya. Jadi pompa itu untuk mengisi tandon itu bisa dibedakan yang ujung dan yang ujung, tapi kadang bisa jadi satu pompa tandon-tandon itu. Dan dengan banyak katup, karena kalau maintenance sisi barat, oh jalur ke sisi barat harus dimatikan, nah katupnya tersendiri. Oh
jalur ke tengah berarti sedang di maintenance, berarti jalur tengah yang harus dimatikan, jalur yang barat dinyalakan. Itu ada katup-katup tersendiri seperti ini. Ini katup yang cukup besar, kelihatan kursor saya ya. Katup-katup utamanya ini cukup besar. Ya. Kalian tolong nanti kalau pulang, tidak pulang ya, wong sudah di rumah. Coba nanti kalian perhatikan di meteran itu ada katup, ya. Dekat meteran pasti ada katup seperti ini yang kecil, ya. Ada. Nah, urusan PR tadi ya untuk memahami yang jalur saya tadi yang kapan saya memasukkan jalur langsung dari PDAM kalau pas saya nyuci mesin cuci malam hari, dan kapan saya memakai air dari tandon bawah yang dipompa kalau pas PDAM-nya tidak kuat untuk mensuplai. Tambahkan ini tadi, tambahkan pipa dan letak katup ini. Bagian mana yang harus dimatikan, bagian mana yang harus dinyalakan. Dicoba dulu, salah benar dicoba dulu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya ke sini aja. Ke sini dulu. Belum ngomong tandon-tandon, besok saja ya. Ini sudah 17.25, oke. Ke sini saja. Kalau kita mau ngecek, entah kita mau pakai sistem upfit, entah kita mau pakai sistem downfit, itu yang harus dicek. Jadi coba dilihat bagian tengah ini ya. Bagian tengah ini sama, cuman bedanya kalau yang bagian atas ini sumber utamanya dari bawah. Ya. Gambar yang bawah sumber airnya dari atas, berarti ini dari tandon atas, ini dari tandon bawah. Yang harus dicek tetap posisi A ya. Posisi A dia adalah posisi alat plumbing, entah itu kran, entah itu apa, alat plumbing yang paling atas dan paling jauh dari jalur vertikal ini. Dari jalur vertikal yang paling panjang, tapi paling atas. Ya. Nah, kalau posisi yang upfit itu harus ada, ya karena ini naik, berarti harus ada tekanan awal. Tekanan awal sama dengan tekanan pompa. Ya. Dia akan berkurang karena ketinggian. Jadi kalau naik ini tekanannya akan berkurang. Dan dia akan berkurang karena air itu menggesek pipanya, friksi ya. Jadi kalau A ini adalah misalnya tadi shower ya, yang pancarannya halus, yang syaratnya 0,7, berarti kita harus mundur dari A ini harus 0,7 ya, harus 0,7. Berarti berapa yang harus disediakan tekanan minimum di awal ini gitu. Ya. Sementara kalau dia datangnya dari atas, tekanan awal ini pertama kita mungkin harus hitung 0 ya, 0. Karena kalau kita pakai gravitasi murni tekanan awalnya 0, dilepas begitu saja. Ya. Terus karena turun dia akan bertambah karena ketinggian. Tapi sama, karena panjangnya pipa dia akan berkurang. Jadi apakah kalau ini 0, tekanan di teratas ini memenuhi? Kalau tidak memenuhi berarti tadi harus ditambah dengan pompa booster. Ya. Kalau memenuhi karena ketinggiannya cukup, beda tingginya cukup, berarti boleh kalau dilepas begitu saja. Nah, kalau tidak cukup berarti akan menjadi seperti ini tadi. Dipisahkan lantai-lantai teratas yang tidak cukup ditambah dengan pompa. Sementara yang bawah kalau ditambah pompa nanti over.
tekanannya, berarti akan dilepas begitu saja. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? RC itu buat apa RC? Oh RC. iya, maaf. Di sini ada level kontrol ya. Tadi kalau di awal tadi kan ada fungsi pelampung ya, fungsi pelampung yang menyalakan air dan menutup aliran air. Kalau di tandon atas ini kalau hanya dipasang pelampung di bawah dengan otomatis pompa yang biasa kadang tidak nutut ya. Mungkin kalau hanya untuk rumah tinggal yang hanya 1 lantai atau paling tidak 2 lantai hanya dengan otomatis pompa dan pelampung mungkin cukup. Jadi kalau pelampungnya turun, dia berarti minta air, berarti pompa akan langsung nyala. Kalau pelampungnya nutup, berarti airnya berhenti, pompa mati, mungkin cukup ya. Tapi kalau sudah seperti Petra dengan gedung yang cukup tinggi ya dan itu ada alat yang namanya level control ya. Level control ini dipasang di dekat pompa, yang ke atas ini adalah jaringan kabel-kabel yang dipasang untuk sensor. Jadi ada yang dipasang di atas, sensor yang di atas dan dipasang di bawah. Ya. Artinya gini, kalau yang di bawah ini sudah baca air penuh, dia akan level kontrol ini akan memerintahkan pompa untuk berhenti. Kalau sampai ketinggian tertentu, dia akan memerintahkan pompa untuk jalan. Sebaliknya, dia juga dipasang di tandon bawah. Karena kalau tandon bawah dia dipasang di bawah ya. Dengan arti gini, kalau di bawah ini lagi tidak ada air, pompa juga jangan jalan. Nanti dia tidak mendapat air, menyedot udara, malah membuat pompa ini cepat aus. Jadi 3 sensor untuk tandon bawah dan 2 sensor untuk tandon atas, untuk memerintahkan pompa itu jalan atau berhenti. Itu tadi, maaf lupa. Oke, itu dulu untuk hari ini ya. Tugas pemanasan tadi ya, tolong dilatihkan. Oke, mau tanya. Ya. Itu tugasnya kelompok atau individu ya, Bu? Sederhana sih sebetulnya. Individu aja. Ini akhirnya berapa ya? PLS 2 belum keluar ya? Yang gabung. Belum, Bu, belum keluar. Berarti memang saya memang belum ngeset tugas untuk kelompok karena belum fix anggotanya. Tapi tolong siap-siap aja bertiga ya. Siap untuk membuat kelompok bertiga. Minggu depan aja kelompoknya saya tagih. Yang ini latihan sendiri-sendiri aja dah. Supaya mikir. Jangan tanya temen, punyamu gimana terus difoto, diulang. Coba, sederhana sekali kok. Tapi itu prinsip membagi jalur air. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya screenshot aja sudah. Ini 28, sebentar. Di sini ada berapa ini? 7 kali ya. Sebentar. Kalian lihat layar? Lihat, Bu. Saya lihat. Apakah kalian semua ada di sini? Saya ada, Bu. Ada ya? Kalau ada, Bu. Ya, nanti saya cukup screenshot ini supaya kalian tidak usah nunggu saya panggilin satu-satu untuk presensi. Ya, oke. Hari ini mungkin cukup. Terima kasih. Sampai ketemu Rabu depan ya.
Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu.